berkaitan dengan sujud at-tilawah. Kemarin sudah kita bahas satu hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, bahwasanya beliau berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi idza as-samaa'u syaqqat. Jadi ketika Rasulullah membaca idza as-samaa'u syaqqat, maka beliau sujud tilawah. Begitu juga para sahabat. Dan juga ketika beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kalau kita Bapak dan Ibu, baik itu membaca sendirian atau mendengar orang yang membaca, maka disyariatkan, disunahkan untuk sujud tilawah ketika membaca surat ini, yaitu surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Alaq, ya. Kemudian hari ini kita akan baca hadis berikutnya, hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qol sad laysat min azaimis sujud wa qad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha, rawahu Bukhari. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam Al-Qur'an ada satu surat yang dinamakan surat Shad, ya. Nah, kata Ibnu Abbas bahwasanya sujud tilawah di surat Shad itu bukanlah salah satu sujud yang betul-betul ditekankan. Nah, tetapi aku pernah melihat Rasulullah ketika membaca surat itu, surat Shad ini, beliau bersujud. Dijelaskan di sini bahwasanya ay laysat mimma warada fi sujudi biha amrun wala tahridun wala takhsisun wala hattun. Jadi menurut Ibnu As-San'ani menjelaskan perkataan sahabat Rasulullah Ibnu Abbas ini, bahwasanya di dalam surat Shad ini bukanlah suatu perintah atau ajakan yang khusus, gitu. Berbeda dengan sujud-sujud tilawah di surat-surat yang lainnya. Wa inna ma warada bi sighatil ikhbar an Daud alaihi salam. Akan tetapi di sini hanya bentuk kabar bahwasanya Daud alaihissalam melakukan itu. Bi'annahu fa'alaha. Jadi Nabiullah Daud melakukan itu dan Nabi kita mengikuti. Jadi ini dilakukan oleh Nabiullah Daud, kemudian Nabi kita Muhammad SAW mengikuti. Iqtidaan bihi liqaulihi ta'ala fa bihudahu muqtadih. Jadi apa yang mereka lakukan yang baik-baik dulu dari para nabi, maka ikutilah. Nah, Rasulullah mengikuti perbuatan Nabiullah Daud ini. Nah, dulu pernah dibahas oleh Ustaz Dinul Fajri tentang fa bihudahu tadi. Kita itu diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk hidayah-hidayah yang dibawa oleh para nabi. Nah, di antaranya ini. Wa fihi dalalatun ala anna al-masnunat qad yakunu ba'daha akad min ba'd. Nah, itu di sini ada dalalah atau ada petunjuk bagi kita bahwasanya derajat sunnah itu tidak sama. Ada yang betul-betul ditekankan, ada juga yang biasa-biasa saja. Jadi ibadah sunnah itu ada martabatnya, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang betul-betul dianjurkan. Nah, seperti misalnya kalau sholat sunnah, sholat rawatib, ya, qobliyah dan ba'diyah itu disunnahkan. Dan di antara sholat rawatib itu ada yang betul-betul kita dianjurkan untuk melaksanakannya. Seperti misalnya sebelum subuh, nah, begitu ya. Berbeda dengan misalnya sebelum maghrib atau sebelum isya dan sebelum asar, gitu ya. Nah, itu disunnahkan kita untuk sholat rawatib, tetapi tidak seperti kesunahan ketika sebelum subuh. Wa fi dalalatun ala anna al-masnunat qad yakunu ba'daha akad min ba'd. Ya, jadi sebagian sholat sunnah itu lebih ditekankan daripada yang lainnya, atau ibadah-ibadah sunnah itu
Wa qad ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala sajadaha Daud taubatan. Nabiullah Daud sujud itu sebagai taubat kepada Allah. Wa sajadnaha syukran. Kita bersujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak dan Ibu tentang surat Shad. Ya, jadi di mazhab Syafi'i surat Shad ini tidak dimasukkan salah satu yang dianjurkan untuk bersujud tilawah. Maka di mazhab Syafi'i 14. Di mazhab yang lain sampai 15. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ada 15 itu ya. Cuman cara memahaminya, mengamalkannya, prakteknya ada perbedaan ulama di dalamnya berkaitan dengan hadis-hadis seperti ini. Wa anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Nah, ini masih di riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud tilawah ketika membaca surat An-Najm. Wa an Zaid bin Thabit qala qara'tu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm. Dari Zaid bin Thabit bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membaca surat An-Najm kepada Rasulullah. Jadi minta didengarkan bacaan surat An-Najm-nya. Falam yasjud fiha. Maka tidak sujud. Sahabat Nabi Zaid bin Thabit ini membaca surat Najm kepada Rasulullah SAW tetapi tidak sujud. Riwayat Ibnu Abbas sujud. Ya, nah di sini kata para ulama bahwasanya bi anna tarka sujud taratan wa fi'lahu taratan dalilus sunniyah. Jadi kenapa di sini Rasulullah sujud? Di sini Rasulullah tidak. Ini menandakan sesuatu yang sunnah itu begitu. Jadi kalau ada orang meninggalkan sunnah sekali-sekali itu tidak apa-apa. Kadang-kadang dia lakukan, kadang-kadang dia tinggalkan. Maka dalam masalah sunnah ini jangan terlalu keras kita. Kita mau setiap selesai sholat sunnah rawatib silahkan. Tetapi kalau ada saudara kita, teman kita, keluarga kita, kadang-kadang dia tidak sholat sunnah. Memang dia dianjurkan, tetapi dia kadang-kadang tidak melakukan misalnya. Maka inilah yang namanya sunnah. Yang tidak boleh itu kita meremehkan sunnah. Setiap ada sunnah nggak mau. Nah itu yang tidak boleh. Pokoknya ini sunnah, nggak usah dilakukan. Ini sunnah, sehingga tidak pernah dia melakukan sunnah. Nah itu yang tidak boleh. Karena itu namanya meremehkan sunnah, meremehkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau sekali-sekali kita tidak melakukan sunnah itu, inilah hal-hal yang diajarkan oleh syariat kita. Apalagi takrif atau definisi sunnah itu kalau kita lakukan berpahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Nah, gitu ya. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tadi yang pertama hadis Anas tentang Shad. Begitu surat Shad artinya ada di situ perintah atau anjuran kita untuk sujud tilawah, walaupun ada perbedaan antara para ulama. Di surat An-Najm juga begitu, ya. Bahwasanya Rasulullah pernah sujud, pernah juga Rasulullah tidak sujud. Nah, inilah hal-hal yang sunnah. Kemudian hadis berikutnya, hadis Khalid bin Ma'dan radhiyallahu anhu. Khalid bin Ma'dan beliau berkata, "Quttilat suratul Hajj bi sajdatain." Rawahu Abu Dawud fil Marasil. Jadi di dalam surat Al-Hajj itu ada 2 sujud tilawah. Kalau kita membaca surat Al-Hajj nanti ada 2 sujud tilawah. Jadi ini kelebihan surat Al-Hajj. Nanti kalau kita membaca kan ada tanda-tanda sujud tilawah itu. Kemudian hadis berikutnya warawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadits Uqbah bin Amir wa zada faman lam yasjuduhuma fala yaqra'ha wa sanaduhu dhaifun. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, diriwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi bahwasanya hadis ini mausul, sampai ya,
dari hadis Uqbah bin Amir. Dan ada tambahan faman lam yasjudhuma fala yaqra'ha. Jadi kalau seandainya kita tidak membaca, tidak sujud pada dua tempat sujud di surat Al-Hajj itu, maka tidak usah baca surat itu. Walaupun sanad hadis ini didhaifkan. Jadi hadis Khalid bin Ma'dan ini di riwayat Abu Daud itu mursal, terputus. Tetapi di riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi bersambung, gitu ya. Dan ada tambahan, kalau kita tidak akan sujud di situ tidak usah baca, gitu. Nah, ini hal yang teknis dalam kita membaca surat-surat yang ada sujud tilawahnya. Wa fil hadits raddun ala Abi Hanifah. Ya, ini disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Amir. Di dalam hadis ini ada jawaban terhadap Abu Hanifah dan yang lainnya. Mimman qala innahu laisa biwajibin kama qala innahu laisa fi suratil hajj illa sajdatun wahidah fil akhirah minha. Karena ada yang mengatakan bahwasanya di dalam surat Sajdah itu tidak ada sujud, ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan hanya satu. Nah, hadis ini sebagai jawaban bahwasanya di dalam surat Al-Hajj itu ada dua kali sujud. Itu sujud tilawah. Nah, mungkin kita sering familiar itu sujud sajdah, gitu ya. Nah, tapi di dalam kitab-kitab fikih sujud tilawah, dan nanti ada sujud syukur, gitu ya, sujud sahwi, itu yang biasa kita dengar. Kemudian hadis Umar radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas inna namurru bis sujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala ithma alayhi rawahu al-Bukhari wa fihi inna Allah ta'ala lam yafridhis sujud illa an nasha wa huwa fil Muwatta. Dari Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, wahai sekalian manusia, kita melewati ayat-ayat sujud. Faman sajada faqad asaba. Artinya kalau kita membaca nanti melewati ayat-ayat untuk sujud tilawah, maka barang siapa yang sujud faqad asaba, mendapatkan pahala dia. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi. Adapun yang tidak sujud tidak berdosa. Nah, kan enak kalau kayak gini Bapak dan Ibu. Jadi kadang-kadang kita sama-sama ngaji halaqah misalnya kan. Yang satunya karena dia ingin mengamalkan hadis-hadis begini, sujud dia. Tapi setelah sujud dia bikin gaduh. Kenapa kamu enggak sujud? Gitu ya. Kalau bikin gaduh atau bikin ribut. Tapi kalau sekedar bertanya, kok enggak sujud misalnya. Mungkin dia belum tahu kalau seandainya disunnahkan, bisa kita kasih tahu. Tetapi intinya di sini begitu. Barang siapa yang sujud dapat pahalanya, dan barang siapa yang tidak bersujud maka tidak berdosa. Jika aman. Oh Ustaz, saya banyak pahalanya. Alhamdulillah. Kawan ambo tidak dapat apa-apa. Ya urusan dia. Tetapi hati kita tidak boleh rusak gara-gara sunnah, gara-gara amalan-amalan yang sebenarnya tidak diwajibkan kepada orang itu. Maka ada tambahannya, Inna Allah Ta'ala lam yafridis sujud illa an nasha. Bahwasanya Allah tidak mewajibkan kita untuk sujud tilawah ini kecuali kalau kita mau. Artinya kalau kita sudah nazarkan maka menjadi wajib. Contoh, saya bernazar setiap lewat ayat-ayat Sajdah akan sujud tilawah, maka menjadi wajib karena kita sudah mewajibkan diri kita. Begitu juga yang lainnya Bapak dan Ibu sholat sunnah misalnya. Kalau sudah Ibu wajibkan, Ibu nazarkan, maka menjadi wajib. Puasa yang wajib itu di Ramadan, atau puasa qada menebus yang hutang-hutang kita, atau satu lagi puasa nazar. Kalau kita sudah bernazar ingin puasa, kalau saya disembuhkan oleh Allah penyakit ini, saya akan puasa 1 minggu berturut-turut.
menjadi wajib karena dia sudah kita nazarkan. Tapi kalau tidak kita nazarkan, tidak ada kewajiban kita untuk berpuasa selain di bulan suci Ramadan dan selain hutang-hutang kita itu. Jadi sebenarnya hutang kalau ibu-ibu misalnya dan di bulan Ramadan itu wajib, tetapi selain itu tidak. Nah, ketika kita wajibkan kepada diri kita maka menjadi wajib seperti kita nazarkan. Termasuk sujud tilawah ini. Jadi tidak wajib kita untuk sujud, hanya disunnahkan saja. Wa fi dalalatun ala anna Umar kana la yarujuba sujudi tilawah. Nah, disinilah Umar radhiyallahu anhu beliau berpendapat tidak wajib sujud tilawah itu. Wastadalla biqaulihi illa an nasya, kecuali kalau kita yang mewajibkannya. Kalau kita mau, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Terakhir hadis yang akan kita sampaikan pada pagi hari ini, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an. Nah, ini sering kita lakukan. Jadi kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membacakan Al-Qur'an kepada kita. Ini seperti yang kita lakukan subuh Sabtu gitu ya. Kita sebagian mendengar, ada yang membaca. Fa idza marra bis sajdah kabbar. Ketika lewat ayat-ayat sajdah maka beliau bertakbir, wa sajada dan sujud, wa sajadna ma'ahu dan kami bersujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud bisanadin fihi lin, ya, sanadnya di sanad diriwayatkan oleh Abu Daud dan di dalam sanadnya ada sedikit perbedaan antara para ulama, lin, ya, dilemahkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari hadis ini pertama dalalatun ala takbir wa annahu masyru'un. Intinya yang pertama Bapak dan Ibu, bahwasanya dalam sujud tilawah itu ada takbir. Jadi kalau kita ingin sujud tilawah, takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita turun sujud. Qala Abu Daud yu'jibuhu li'annahu wa kana Tsawri yu'jibuhu hadzal hadis. Imam Ats-Tsauri rahimahullah kagum gitu ya, senang dengan hadis ini. Qala Abu Daud yu'jibuhu li'annahu kabbar. Kenapa dia senang dengan hadis ini? Artinya di sini ada panduan. Ketika kita ingin tidak langsung saja. Jadi ketika kita lewat ayat sajdah, misalnya di surat Al-Alaq, wasjud waqtarib. Kita takbir dulu, Allahu Akbar, baru kita sujud, gitu ya. Wa huwa takbiratul iftitah wal nadhr. Ini ada perbedaan. Apakah takbir itu dinamakan takbir apa? Takbir pembuka atau takbir perpindahan? Al-awwal aqrab, yang pertama lebih dekat kata beliau. Kemudian wa fil hadis dalilun ala masyru'iyati sujudi tilawah lis-sami' liqaulihi wa sajadna. Nah, Bapak dan Ibu, di dalam hadis ini ada kesunahan untuk orang yang mendengar. Jadi seandainya kita tidak membaca tapi mendengar orang yang membaca sujud ayat-ayat sajdah ini, maka ada kesunahan kita untuk ikut sujud bersamanya. Baik. Wa ghayruhu sawa'un kana musalliyaini ma'an aw ahaduhuma fis shalah. Baik kedua-duanya dalam keadaan salat atau satunya salat satunya tidak. Gitu ya. Misalnya nih, seperti di subuh Jumat kita dalam keadaan salat semua, maka imam sujud, kita pun ikut sujud. Bagaimana kalau seandainya imam membaca surat sajdah tetapi kita sedang tidak sholat, gitu ya. Artinya bukan tidak sholat karena berhalangan seperti ibu-ibu. Artinya misalnya di rumah misalnya kita tiba-tiba mendengar imam membaca ayat sajdah, maka di sini dianjurkan, ya, satunya sholat satunya tidak. Aw ahaduhuma fis shalah, gitu ya.
wa qalatil hadawiyah. Nah, ini Bapak dan Ibu. Atau kedua-duanya tidak dalam keadaan sholat. Boleh. Nah, seperti kita dalam keadaan membaca Al-Qur'an tasmi', atau misalnya satu membaca dan bukan dalam keadaan berhalaqah misalnya. Intinya ketika ada orang membaca ayat sajadah, kita yang mendengar pun disunnahkan untuk sujud tilawah. Ingat Bapak dan Ibu, bukan diwajibkan, tapi disunnahkan. Walaupun ada pendapat yang lain, kalau seandainya dalam keadaan sholat itu, sholat fardu, akharaha hatta yusallim. Ya, ada pendapat Bapak dan Ibu, kalau dalam keadaan sholat fardu maka tidak usah sujud tilawah katanya. Nah, tapi ini tidak pendapat jumhur. Kenapa mereka beralasan? Li'annaha ziyadatun anis shalah fatufsiduha. Karena itu luar daripada sholat, maka akan dapat merusak ibadah sholatnya. Ini pendapat orang atau madhab yang lain sebagian ulama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waqad sabata min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam annahu qara'a suratan al-insyiqaq fi shalah wa sajada man khalfahu wa kadzalika suratu tanzilis sajdah fa qara'a biha wa sajada fiha. Jadi Bapak dan Ibu ini menjawab orang-orang yang tadi itu. Katanya kalau dalam keadaan sholat nggak usah sujud karena itu tambahan. Oh, enggak begitu. Rasulullah sudah lakukan. Rasulullah pernah membaca surat Al-Insyiqaq dalam keadaan sholat. Rasulullah sujud, kemudian para makmum pun sujud. Rasulullah pernah membaca surat Sajdah seperti yang kita lakukan di sholat di subuh Jumat berkah, maka imam Rasulullah sujud, makmum di belakangnya pun sujud. Jadi terbantahlah pendapat yang katanya mengakhirkan setelah sholat. Terakhir Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang kita baca di dalam sholat, di dalam sujud tilawah. Wa'lam annahu qad warada dzikr fi sujudi tilawah bi ayyakun. Dari penjelasan hadis ini bahwasanya ada zikir yang kita baca di dalam sujud tilawah itu. Apa? Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan wal Hakim wal Baihaqi wa sahahahu Ibnu Sakan. Dan disahihkan oleh Ibnu Sakan. Ada tambahan salasan, 3 kali kita baca. Kemudian ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin, ditambahkan oleh Imam Al-Hakim. Jadi doa tadi kita baca berapa kali, Bu? 3 kali. Ya, sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, jadi dibaca 3 kali. Ustaz, saya dah hafal yang itu. Boleh juga baca yang ini. Di dalam riwayat Ibnu Abbas bahwasanya annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudi tilawah. Jadi itu yang biasa kita dengarkan. Pernah juga ditalkinkan oleh Buya Nasbin di sini, ya kan? Dijelaskan artinya. Jadi insya Allah itulah yang hafal. Tapi kalau tidak hafal itu, bagaimana? Ini kata Ibnu Abbas, Rasulullah pernah membaca di sujud tilawah, Allahumma ktubli fiha indaka ajran. Ya Allah, tuliskanlah ya bagiku karena sujud ini pahala. Waj'alha li indaka dhuhran, dan jadikanlah ini tabungan di sisimu. Wada'anni biha wizran, dan dengan sujud tilawah ini lepaskanlah, jauhkanlah, hapuskanlah dosaku. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Daud, dan terimalah dariku sebagaimana engkau telah menerima hambamu Daud. Kalau mau dibaca yang pertama tadi silahkan, yang ini pun juga silahkan. Hadis ini hadis sahih
Ya, hadis hasan dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Albani yang sekarang yang modern ini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu adalah doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita baca di saat sujud tilawah. Ustaz, saya tidak hafal sajadah wajhiya lilladzi, tidak juga hafal Allahumma ktubli. Bagaimana? Bacalah tasbih di saat sujud itu dengan subhana rabbiyal a'la misalnya, atau subhanallah, boleh saja. Ustaz, saya tidak ada yang hafal Ustaz, tidak juga hafal subhana rabbiyal a'la. Ngapain saya? Sujud saja kepada Allah, tidak usah baca-baca sesuatu. Karena sujud tilawah itu sunnah, bacaannya pun sunnah. Jadi kalau tidak kita baca, maka tidak apa-apa. Karena sujud saja kita, itu adalah pengakuan kita bahwasanya lemah diri kita ini, ya, tidak berdaya kita ini. Yang kuat, yang besar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Dan dengan ini juga selesai pembahasan kita tentang sujud tilawah. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan sujud syukur biiznillah subhanahu wa ta'ala. Kita tutup. Sebelum ditutup, kita kan sering nih mengikuti, kalau di kita di sini di Jagung kan selalu dipandu, begitu perintah sujud dipandu Allahu Akbar, termasuk di Makkah juga begitu demikian. Di tempat lain seperti di Enggak sini nih, saya sering sholat di raya, imamnya itu enggak dijaharkan mungkin. Maksud saya pertanyaannya ini, sebaiknya bagaimana? Apa ada dalilnya? Kalau menurut saya sebaiknya dipandu Allahu Akbar kayak gitu ya. Kemudian setelah kita sujud ke bawah, ada teman-teman juga ada kemaninahnya. Begini nih, begitu naik ini, saya seperti ini. Jadi ya, ada juga dari sini langsung. Kalau saya langsung tak pakai tumaninah. Ini sesungguhnya bagaimana ya? Kemudian ketika karena kita udah praktek tuh Ustaz, surat Al-Istiqo kan diberitahu. Dulu pernah nggak diberitahu, kacau kita kan? Diberitahu. Kemudian bagaimana umpamanya ketika di ayat 1 ini wa iza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, tidak kita baca di rakaat pertama. Umpamanya di ayat 15 kita berhenti. Ini kita baca di rakaat kedua. Artinya di rakaat kedua kita melakukan sujud ini. Nah, ini maksud saya. Kemudian berikutnya, kalau kita baca ini artinya, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud. Ini berarti perintah nih. Kalau tadi saya bilang kalau nggak dilaksanakan tidak berpahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa. Arti ini sama dengan makruh ini. Jadi maksud saya ini nih, sepertinya arti ini Ustaz ambil perintah. Kalau tadi kan sudah rupanya. Kalau nggak dikerjakan apa-apa gitu. Jadi tadi itu kita laksanakan di rakaat kedua. Nah, sesungguhnya kan nggak pernah nih di pertama ini. Terima kasih Ustaz. Baik, Masya Allah. Yang pertama, bagaimana sebaiknya dipandu atau tidak? Ya, kalau sholat berjamaah lebih baik dipandu supaya tidak kacau balau kan, begitu. Dengan panduannya apa Ustaz? Takbir tadi itu yang dibolehkan. Tidak boleh kita ini sekarang sujud tilawah, misal panduannya tidak boleh gitu. Tapi takbir itu yang pertama. Kemudian adapun yang kedua tentang bagaimana ketika berdiri, ya sujud istirahat dulu atau tumakninah langsung. Nah, ini sebenarnya silahkan saja, apalagi yang tua-tua tidak apa-apa istirahat dulu gitu kan. Langsung berdiri, tidak sampai ke atas nanti malah nyungsep misalnya kan. Istirahat dulu tidak apa-apa. Itu kan sekedar teknis Pak Haji, tidak ada masalah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kalau seandainya kita membaca surat Al-Insyiqaq,
sujud tilawahnya di rakaat kedua, boleh saja, ya, tidak ada masalah. Nah, kenapa kita baca selama ini di rakaat pertama, Ustaz? Karena kita selesaikan di rakaat pertama itu sampai akhir. Tapi kalau kita potong, kemudian nanti rakaat keduanya dengan sebagiannya, maka disitulah. Karena sebenarnya sujud tilawah itu kita lakukan di saat kita membacanya. Kalau kita baca di rakaat pertama berarti kita sujud di rakaat pertama. Kalau kita baca di rakaat kedua maka berarti kita lakukan di rakaat kedua. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.